Oke guys, selamat datang di channel Badar 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Geikutsu Kishisama berdasarkan light novel. Sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Di video sebelumnya berakhir di mana Ars dan Rote saling adu kekuatan di stadion yang ada di Mapal. Hingga Ars pun berhasil memberikan serangan dadakan, di mana pedangnya menancap di perut Rote sampai tembus. Akan tetapi serangan itu tidak membunuh Rote sama sekali. Bahkan perut Rote yang terluka terkena tusukan hilang tanpa bekas. Singkatnya, Rote pun bersedia ikut dalam barisan perang melawan undead yang menyerang kerajaan manusia. Karena Ars berhasil membuat Rote mendapatkan kesenangannya. Tapi kali ini Goemon dan dua rekannya lagi menuju kerajaan Devren. Setelah mereka berlari melewati taman gandum, tampak oleh mereka kerajaan Devren yang saat ini dalam kehancuran, di mana tembok besar pertahanan Devren telah dirobohkan. Di dalam kota terlihat banyaknya pembantaian dan kebakaran di mana-mana yang diperbuat oleh sekumpulan para undead. Jumlah para undead yang menyerang cukup membuat Goemon dan para rekannya terdiam. Goemon datang ke kerajaan Devren memiliki tujuan tertentu, di mana tujuan itu masih belum dijelaskan. Akan tetapi melihat kota kerajaan Devren saat ini telah dijatuhkan, maka Goemon bakal pergi ke tujuan berikutnya. Ketika Goemon memperhatikan sekeliling kerajaan Devren saat ini, tampak olehnya sesosok anak muda berdiri di luar tembok seorang diri. Awalnya, Goemon dan rekannya menyangka anak muda itu korban yang selamat dari tragedi yang terjadi di Devren. Tapi, setelah diperhatikan lagi, terlihat sesuatu yang aneh pada anak muda itu, di mana para undead di sekitar anak muda itu tidak menyentuhnya sama sekali. Nah, pada saat Goemon terus memperhatikannya, anak muda itu menyadari keberadaan Goemon. Anak muda itu berlari dengan sangat cepat seperti seekor serangga ke arah tempat Goemon dan rekannya berdiri. Rekan Goemon yang melihatnya tampak sangat terkejut. Goemon pun memerintahkan pada kedua rekannya untuk pergi ke pertemuan awal yang sudah direncanakan. Kedua rekannya pun mengangguk lalu pergi ke taman gandum. Mereka segera menghilang dari pandangan. Sedangkan Goemon memperhatikan makhluk yang mendekat sebelum pergi ke arah lain, menyelinap ke dalam kegelapan saat malam tiba di daratan. Kerajaan Devren sekarang benar-benar sudah dihancurkan. Ibu kota kerajaan Devren yaitu Lione sekarang diliputi oleh api dengan para undead yang menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di dalamnya. Dan juga mereka akan membunuh siapa saja manusia yang masih hidup. Para manusia yang sudah mati bakal dikumpulkan oleh para monster laba-laba hingga menjadi setumpuk gunung mayat. Hingga kemudian datang seseorang ke tumpukan mayat itu. Dia adalah Thanatos dan dia paus dari gereja Suci Hill, agama yang paling berpengaruh di antara benua utara. Thanatos akan melakukan sesuatu ritual pembangkit kepada tumpukan mayat yang sudah dikumpulkan, di mana Thanatos mengangkat tangannya dengan sebuah batu kecil yang bersinar gelap melayang ke udara. Kemudian batu itu melayang menuju tumpukan mayat. Seketika mayat itu kembali bangkit. Akan tetapi daging yang menyelimuti tulang mereka tiba-tiba terbakar hingga meninggalkan tulang berulang. Tak lama datang seseorang ke hadapan Thanatos dengan berlutut di hadapannya. Dia adalah Tismo, salah satu 7 kardinal bawahan Paus Thanatos. Tismo melaporkan pada Paus bahwa dia melihat ada 3 manusia binatang yang datang di luar tembok kerajaan Devren. Akan tetapi, Tismo tidak berhasil mengejar mereka. Jadi sebenarnya 3 manusia binatang yang disebut Tismo itu adalah Goemon,
dengan dua rekannya yang datang ke kerajaan Devran. Akan tetapi, saat Tismo mengejar mereka, Goemon dengan cepat mengambil keputusan dengan meninggalkan tempat itu. Akan tetapi, Paus tidak merasa khawatir dengan 3 manusia binatang itu, sebab para manusia yang ada di kerajaan Devran tidak punya hubungan dengan mereka. Jadi, tidak bakal ada yang tahu bahwa semua yang terjadi di kerajaan Devran adalah ulah Thanatos. Saat ini, Thanatos ingin berfokus untuk menciptakan pasukan tambahan dengan menjadikan tumpukan mayat manusia jadi adat, dan memerintahkan Tismo agar tetap waspada. Thanatos juga tegaskan pada Tismo jika dia melihat tanda-tanda ada masalah untuk segera ditangani. Setelah itu, Tismo pun pergi dari hadapan Paus dengan diikuti monster laba-laba di belakangnya. Paus kemudian kembali melakukan ritual pembangkitan pada tumpukan mayat manusia. Sedangkan di sisi lain, di mana Ars masih terbaring di stadion yang ada di ibu kota F, Mapel, seusai adu tanding dengan Rote. Stadion Mapel ini seperti kolosium yang besar, dengan banyaknya penonton dari RAF F yang turut hadir di sana menyaksikan pertarungan Ars dengan Rote. Akan tetapi, bedanya Stadion Mapel dengan Kolosium Romawi itu terdapat di mana Stadion Mapel dibuat sepenuhnya dari kayu. Ars mengusap hidungnya yang berdenyut-denyut sebelum kembali berdiri, lalu mengambil helmnya dan memasangkan kembali ke kepalanya. Rote memberikan senyuman hangat kepada Ars ketika berjalan ke arah Ars. Rote memuji Ars atas pukulan terakhir yang Ars berikan pada Rote. Juga Rote menduga Ars masih menahan kekuatannya. Tapi sebaliknya Ars juga mengatakan hal yang sama pada Rote, bahwa Rote tampaknya bersikap lunak pada Ars. Rote bilang jika dia benar-benar serius, bisa-bisa stadium bakal hancur, dan itu juga berlaku pada Ars. Rote tahu Ars juga menahan diri saat di pertarungan. Itu karena tidak mungkin bagi mereka mengabaikan semua penonton yang berkumpul di stadion. Tapi Rote setidaknya punya kesempatan menunjukkan kekuatan Ars pada semua orang. Tak lama, Ariane turun dari kursi penonton dan mendekati Ars bersama Rote. Ariane pun mengobrol. Ariane menanyakan keadaan Rote. Ariane merasa khawatir dengan pedang Ars yang menancap di perut Rote sebelumnya. Rote menyelipkan tangannya ke perut yang penuh sisik dan tertawa. Rote bilang bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, sebab butuh kekuatan lebih dari itu untuk menyakiti Rote. Ariane bernafas lega, tapi Ariane masih bingung dan berbisik pada Ars. Ariane bilang serangan itu terlihat pukulan yang sangat fatal dari tempat dia duduk. Ariane bertanya pada Ars apa yang sebenarnya telah terjadi. Tapi Ars juga bingung, sebab dia melihat pedang itu benar-benar menembus perut Rote. Ars masih belum memahaminya. Ars bilang hal yang bisa dia katakan adalah sesuatu yang istimewa tentang bentuk humanoid Dewa Naga. Ariane melihat kembali ke Rote yang antusias melambaikan tangannya pada penonton. Sesaat kemudian, Ponta juga terbang menuju ke helm Ars. Ketika itu juga, Ars melihat ke atas panggung stadion tempat tetua tinggi menonton pertandingan Ars dengan Rote yang melambaikan tangan pada Ars. Ars tahu saat ini tetua tinggi telah memanggilnya dan segera memberitahu Ariane untuk segera ke tempat tetua tinggi. Sebelum pergi, Ariane memberitahu pada Rote bahwa dia khawatir bakal akan berangkat hari ini. Rote bilang itu tidak masalah, sebab dia telah mendapatkan kesenangannya hari ini. Jadi Rote bakal akan melakukan perannya nanti, sesuai apa yang dijanjikan Rote. Dan kemudian mengajak Ars kapan-kapan untuk bermain lagi. Ars menjawab dengan gugup dan bilang jika dia ada peluang untuk itu. Ketika Ars dan Ariane kembali ke kursi penonton, sebelum setengah jalan, Rote memanggil Ars. Rote ingin Ars menyampaikan pesannya kepada seseorang. Ars melihat Rote menatapnya dengan cemberut. Tentunya Ars tidak tahu siapa yang dimaksud Rote. Akan tetapi, Rote kembali tersenyum pada Ars dan mengatakan untuk tidak perlu memikirkannya.
Rote bilang lebih baik dia yang akan melakukannya sendiri. Setelah itu, Rote pun pergi dengan terbang ke atas langit. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.